Yang saya muliakan, Biku Sangga, Pendeta dan Upasaka Upasika, hari ini kita berkumpul bersama-sama merayakan Magha Puja. Tahun ini adalah spesial. Magha Puja dirayakan besok, bukan hari ini sebenarnya. Karena Purnama Sidhi adalah besok. Karena besok itu hari Senin, hari kerja, maka diajukan pada hari ini agar semua bisa berkumpul. Namun demikian, hendaknya Anda sekalian tetap besok itu melaksanakan minimum Pancasila dengan kualitas yang lebih baik. Kalau bisa Atasila dan pembacaan parita dan sebagainya, karena besok adalah hari Purnama Sidhi. Hari ini adalah persekot. Persekot itu apa artinya? Bahasa Belanda itu Voorschot, ya, DP. Besok dilengkapi. Mengapa kali ini Magha Puja dijarakan pada bulan Maret? Biasanya adalah bulan Februari bersamaan dengan Cap Gome. Cap Gome biasanya 15 hari setelah Imlek. Untuk Anda ketahui bahwa hal ini disebabkan karena ada perbedaan perhitungan antara lunar kalender dengan solar kalender. Lunar kalender adalah penanggalan berbasis bulan, dan solar bukan minyak ya, terbakar kemarin. Solar itu artinya matahari. Berdasarkan penanggalan berdasarkan perhitungan matahari. Untuk diketahui dalam satu tahun kalender matahari terdiri daripada 365 hari. Sedangkan kalender bulan setahun itu 355 hari. Karena memang perputarannya berbeda. Sehingga terpaut 10 hari. Setiap tahunnya. Setiap 3 tahun maka terpaut 30 hari. Oleh karena itulah maka setiap 3 tahun ada penyesuaian antara kalender matahari dan bulan, yaitu 10 hari. Dikalikan 3, 30 hari. Maka ada tambahan 1 tahun itu ada 3 bulan, 13 bulan purnama. 13 purnama kalau Anda lihat nanti. Nah, kelebihan satu, inilah yang disebut sebagai Adhika Sura Masa. Atau bahasa Tionghoanya itu tahun Lun. Terkenalnya itu tahun Lun. Tahun ganjil. Anda tahu di penanggalan solar juga ada kapisatnya. Luna, yaitu pada waktu bulan Februari ada tahun bulan Februari bukan 28 tapi 29. Jadi itu ada astronominya itu. Bante itu ngarang buku itu. Spesial, sudah berlaku 10 tahun, ya berapa tahun? 25 tahun itu. Sangat jarang umat itu membacanya. Juga mahasiswa STAB Kertarejasa banyak yang nggak baca itu. Kalau ditanya, ya plonga-plongo begitu. Dan 2 tahun lagi sudah habis tanggal saya. Oleh karena itu, langkah penanggalan yang saya buat itu dipakai oleh Kementerian Agama dalam penetapan Waisak. Sehingga Waisak tahun ini bukan jatuh pada bulan Mei, tapi pada tanggal 4 Juni. Jadi kalau Anda semua ditanya, harus bisa jawab. Memang ada perbedaan cara perhitungan. Untungnya di dalam agama Buddha tidak ada sahnya beribadah. Kalau agama lain harus ada sahnya. Kalau tegak tanggal ini, wah tidak sah. Tuhan tidak mau terima. Kalau kita itu udah selalu terima apa saja, asal itu baik dalam pikiran, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan. Sehingga nantinya Waisak jatuh pada 4 Juni. Bukan awal Mei. Nah, biasanya di dalam tahun kabisat itu adalah
dalam bulan Mei itu ada dua purnama, sehingga harus memilih purnama pertama atau purnama yang kedua. Di dalam kaidah spiritualitas timur, biasanya kalau dalam satu bulan ada dua purnama, maka diambil purnama yang terakhir. Karena purnama awal itu dianggapnya kurang baik. Nah, itu adalah suatu astronomi dan astrologi ya. Sama-sama astronya, astronomi dan astrologi. Maka diambil yang kedua, dan pada tahun lalu nanti sudah melontarkan kepada Dirjen hal ini, hati-hati. Jangan sampai timbul pertengkaran. Ada yang mengambil Mei, pokoknya Mei, Waisak. Tahunya kan begitu. Sekarang kok Juni, wah itu salah itu. Wah, manusia itu gampang mengambil mengambil kesimpulan hal itu. Nah, saya sudah hati-hati, tolong didiskusikan dengan semua pihak, baik itu dari kelompok Gayana, Mahayana, Vajrayana, ini mengenai ini, mana baiknya kesepakatannya. Pada akhirnya kesempatan apa yang saya tulis itu sudah dianggap benar. Alhamdulillah. Ya. Saya merasa senang, bangga bahwa saya sudah ketar-ketir bahwa itu salah, ternyata masih dibenarkan. Saya juga diminta untuk menyusun yang baru, yaitu untuk 2025 depannya lagi. Sayang saya tidak mempunyai asisten untuk membantu hal ini. Karena yang tertarik hampir tidak ada, khususnya di Theravada, wonten. Ya sudah, kalau wonten ya wes sakarepmu gitu loh. Ya, oleh karena itulah maka pada kali ini adalah dirayakan besok jatuhnya. Tapi kita dapat merayakan hari ini karena hari ini hari Minggu, hari libur, semuanya bisa diharapkan datang untuk memahami, mengetahui. Tetapi tidak menghilangkan kewajiban Anda sekalian untuk melakukan puja dengan keluarga di rumah masing-masing. Oleh karena di sini pun juga ada upacara uposatha, ya, setiap hari uposatha malam diselenggarakannya, dan pagi hari tentu diminta sila dan sebagainya. Ya sekalian, maka itu juga suatu hal yang sangat penting sekali di dalam sejarah kehidupan Sang Buddha. Untuk Anda ketahui bahwa hari libur atau hari raya agama Buddha semuanya berkaitan dengan sejarah kehidupan Sang Buddha. Sang Buddha Gautama. Oleh karena kaum Mahayana mempunyai hari-hari lain yang kaitannya dengan hari lahirnya atau meninggalnya Bodhisattva ini, Bodhisattva itu, di Theravada memang tidak ada. Yang dilihat hanya kalau Bodhisattva cuma satu, yaitu Siddhartha Gautama. Kemudian kedua adalah Pertapa Gautama, dan Sang Buddha meninggal dunia yaitu pada hari Waisak. Semua ada berkaitan, kecuali hari Katina. Itu tidak ada hubungannya dengan Sang Buddha, tetapi kaitannya dengan kewajiban umat Buddha untuk mempersembahkan Catupacaya kepada biku yang telah menyelesaikan masa puasa. Puasa itu pun di Jawa seringkali diartikan sebagai puasa. Karena di Arab tidak ada namanya puasa. Syaum. Sejauhnya siam ya. Siam itu adalah syaum, artinya puasa. Tapi wasa itu adalah disamakan dengan puasa. Dan setiap puasanya selesai, maka ada upacara permohonan maaf. Maka muncul maaf lahir dan batin. Kok ada kesamaannya? Sudah itu apa? Mempersembahkan dana kepada yang sepuh dan sebagainya. Nah, itu adalah kesamaan-kesamaan. Tidak usah mencari pertentangan, tapi kesamaannya. Nah, saudara sekalian, bahwa maka itu sangat penting. Oleh karena disitulah inti daripada semua agama. Inti dari semua spiritualitas. Tidak ada agama atau spiritualitas yang tidak sama dengan
Wada Patimokkha. Yaitu yang kuncinya yang ada di tengah itu yaitu Sababapa Sakaranang. Janganlah melakukan perbuatan yang buruk maupun yang jahat. Karena perbuatan yang buruk jahat itu adalah semua perbuatan yang merugikan orang lain atau pihak lain. Janganlah melakukan sesuatu yang saya tidak senangi, tidak sukai, yang mengakibatkan saya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau saya tidak ingin dicubit, jangan mencubit orang lain. Kalau saya tidak mau dimaki, kalau saya nggak suka dimaki, janganlah saya memaki orang lain. Tapi kalau saya ingin dipuji, maka pujilah orang lain. Semua dimulai dari orang lain. Bukan dimulai dari apa yang saya ingini. Kalau saya ingin sesuatu, mulailah Anda diminta untuk menanam bibitnya, agar itu berbunga, berbuah, hasilnya untuk saya. Kalau Anda tidak menanam, maka Anda tidak mungkin bisa memetik hasilnya. Di dalam segala kehidupan demikian juga. Apa yang Anda ingini, harus Anda mulai dengan menanam. Itulah ajaran mengenai hukum karma. Bukan menunggu jatuhnya buah dari langit yang pohonnya tidak ada. Karena itulah maka upaya yang benar, pikiran yang benar, perhatian yang benar itu sangat penting sekali. Ada yang mengatakan, Bante, tidak usah nanam, Mbah. Biarkan orang lain yang nanam, orang lain yang memetik, kita tinggal, Pak, jaluk Pak. Oh iya bisa. Makhluk apa yang tidak menanam, tapi sukanya memetik dan makan? Ya monyet. Janganlah jadi monyet tidak berusaha, tapi ingin hasilnya. Makanya kalau kita marah terhadap orang lain, selalu memaki apa? Monyet kamu itu. Monyet kamu itu. Janganlah seperti monyet, jadilah manusia. Kita menanam, menghasilkan. Kalau kita punya hasil, janganlah dimakan sendiri, tapi juga dibagikan kepada orang lain. Jadi kalau kita memperhatikan selalu kepada orang lain, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Janganlah terlalu fokus kepada apa yang saya maui, apa yang saya ingin, dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ini ajaran dari semua agama, cuman antara agama satu dengan lain, paham satu dengan paham agama lain, berbeda mengenai apa yang dikatakan buruk gitu. Karena buruk yang kita maksud dalam Dharma, bisa saja bukan buruk di dalam ajaran lain. Tapi intinya tetap itu. Oleh karena kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat, pasti menimbulkan apa? Kekacauan. Pasti menimbulkan kegoncangan. Pasti menimbulkan apa? Ketidaktenangan, ketentraman. Jadi untuk mengetahui di dalam suatu masyarakat atau kelompok masyarakat atau komunitas bahwa apa yang saya lakukan itu baik atau buruk, kita kelihatan hasilnya. Kalau masyarakat lingkungan keluarga itu goncang, pasti ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jahat. Kalau tenang, tentram, ayem, penuh senyum, penuh tertawa, penuh gelak, penuh dengan kedermawanan, itu adalah pasti perbuatan yang baik. Ukurannya cuma itu. Karena itulah seringkali dikatakan awas. Kalau dunia ini lagi goncang, banyak gempa bumi, gunung meletus, banjir, apalagi pasti manusianya sedang kena loba dosa dan moha. Tapi pemikirannya, kenapa kalau terjadi malapetaka kok mesti orang cilik yang kena duluan? Bukan orang gede yang bikin masalah, aman-aman saja. Ini rahasia dunia.
Kalau ada banjir, yang kena siapa? Ya wong cilik. Gunung Semeru meletus, laharnya kemana? Nggak ke kota Malang, kota Surabaya, enggak. Kebakaran kemarin, apa di mana? Jakarta, ya wong cilik yang kena. Bukan Jalan Tamrin atau Jalan Menteng. Itu rahasianya. Kenapa begitu? Ya itu rahasia daripada alam. Kasihan wong cilik lungguning dingklik, mangane sithik, nek ana perang dingklik-engklik, dingklik-engklik lek ana perang mati dhisik. Ya itu dunia. Janganlah jadi orang cilik. Karena itu maka kita harus berupaya, berusaha untuk menjadi orang yang mempunyai perilaku yang baik, mempunyai kehidupan yang baik. Jangan pernah menyerah. Yang kedua adalah, yang satu, jangan berbuat jahat, stop perbuatan buruk dan jahat. Oleh karena itu diperlukan untuk pengontrolan pengendalian diri. Untuk berbuat baik dan berbuat buruk, lebih cepat berbuat buruk. Kalau dihina itu, langsung tak gampar kamu. Dilapori perempuan, saya dilecehkan, tembak mati itu. Baru pertama. Yang kedua, anak muda juga dilapori pacarnya, marah. Bikin kalau perlu sampai mati gak apa-apa. Saya orang kaya, bapak saya orang kaya, bapak saya, kamu kena, kamu juga. Satu lagi orang besar juga, main-main dengan narkoba, kena juga. Oleh karena itulah mengapa untuk berbuat baik itu, tambahlah kebaikan, tambah. Berarti kita tuh memiliki simpanan kebaikan, kebajikan yang cukup, harus selalu ditambah. Jangan buruknya ditambah, kebaikannya tidak nambah. Tambah celaka itu. Oleh karena itulah maka, supaya jangan terkenal di televisi, sampai sidangnya 9 bulan, sampai orang bosan-bosan mendengarkan. Oleh karena itulah maka setiap upacara kebaktian, puja bakti budi, satu-satunya agama. Kalau mau puja bakti, selalu diawali dengan permohonan Pancasila. Untungnya umat Buddha itu punya 2 Pancasila yang merupakan keramat. Pancasila tangan kanan itu adalah Pancasila Buddhis, sebelah kiri adalah Pancasila dasar negara. Sugih enggak wong Buddha itu? Sugih. Setiap upacara tidak ada apa-apa kecuali mohon sila dulu. Kenapa mohon sila dulu? Pengingatan bahwa kalau kita mengabaikan Pancasila, maka itu dipastikan sesuai dengan hukum karma. Bukan itu ujian dari yang maha kuasa. Tidak, itu konsekuensi logis. Kalau kita melanggar sila, ujungnya adalah karma buruk. Terkenal di televisi, ya 9 bulan loh. Wajahnya ada terus, ceritanya ada terus. Terkenal, tapi terkenal eleknya. Terkenal buruknya. Kasihan anaknya. Kasihan cucunya, kasihan orang tuanya, kasihan mertuanya, kasihan korpsnya. Orang siapa yang berbuat itu? Umat Buddha. Umat Buddha apa? Theravada. Therawadanya apa? PDA. Mati aku gitu. Selalu itu panjang. PDA itu yang mana? Muridnya Bhante Jaya atau Bhante Kanti itu? Enggak mungkin kalau Bhante Jaya pasti itu. Itu selalu merembet. Gitu. Kalau kebaikan merembetnya lebih pelan. Kalau keburukan itu ibaratnya api merembetnya cepat, meledaknya itu cepat. Begitu peristiwanya terjadi meledak. Tidak saja terkenal di Indonesia, tapi juga beritanya sampai ke menjuru seluruh dunia. Apalagi zaman sekarang ini, dengan adanya teknologi digital. Terjadi sesuatu, Amerika aja sudah telepon saya. Bhante ini ada apa kok begini? Teman-teman di Amerika itu.
Bante ini ada, cepet aja tanya, ini siapa ini Bante itu? Begitu cepatnya, karena itulah maka menjalankan Pancasila Buddhis itu sangat esensial. Gunanya apa? Ada dua. Yang itu apa? Jangan membuat celaka orang lain. Jangan membuat susah orang lain. Itu bukan pertapa. Samano hoti. Itu bukan pertapa. Bukan murid-muridnya Buddha. Tapi budaknya Mara. Murid Buddha atau budaknya Mara. Mara itu nomor satu apa? Suka, marah. Suka, marah. Sedangkan muridnya Buddha adalah suka, ramah. Nah, coba beda kan? Ramah itu apa? Suka tersenyum, wajahnya cerah, ucapannya enak didengar, suaranya seperti suara burung kenari bernyanyi-nyanyi setiap pagi. Itu adalah ramah, bukan marah. Kalau sudah marah, maka muncullah celaka. Karena itulah diajarkan kanti paramang tapo titika. Bahwa sabaran itu cara beragama yang tidak mudah. Cara bertapa yang paling sukar itu suruh sabar. Makanya namanya kanti itu loh. Nanti kanti, kalau sampai nggak kanti, waduh kantinya harus ditambah itu. Kanti itu sangat penting sekali. Begitu kantinya mulai lepas, maka timbul kemarahan, timbul kebencian, timbul kedengkian, timbul iri hati. Dan dikatakan bahwa kalau itu muncul, maka tidak ada kebahagiaan. Maka muncul kesulitan-kesulitan. Nah, oleh karena itulah maka Pancasila itu sangat penting sekali. Mengapa kita mengatakan menjauhkan diri dari pembunuhan dan mencelakakan orang lain? Karena orang lain itu celaka, mati, tidak happy. Dampaknya apa? Saya kena getahnya. Teman-teman saya mengikuti, coba lihat kasus yang ini, anak muda ini yang televisi. Dia kena, temannya kena, pacarnya kena, teman pacarnya juga kena, orang tuanya juga kena. Hanya satu orang berbuat, tapi getahnya kemana-mana. Jadi bukan saja satu orang yang bertanggung jawab, tapi getahnya terkena kepada lingkungannya. Yang kedua, mengapa kita menjauhkan diri dari pencurian? Tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Barang itu milik orang lain. Kalau sampai saya ambil, itu kasihan dia. Untuk mendapatkan barang itu sungguh sulit. Yang mesti bekerja dan sebagainya. Mungkin barang itu disayangi meskipun harganya murah. Membuat dia itu tidak tidur, membuat dia gelisah dan sebagainya. Janganlah mengambil barang yang tidak berikan, lebih baik ngomong, ini saya pinjem ya. Ini ada kebiasaan mahasiswa, ini saya pernah jadi mahasiswa. Kalau pinjam buku paling gampang. Tapi kalau suruh mengembalikan ke perpustakaan atau ke temannya, sungguh paling sulit. Udah pinjamin gitu aja kok ditagih-tagih. Mau utang paling cepat itu. Tapi begitu mau bayar, gobloi. Malah ditagih, malah lebih galak daripada yang punya uang. Nah, ini tidak baik. Mereka juga membutuhkan uang dan sebagainya. Kalau tidak bisa membayar utang, datanglah kepada dia. Mohon maaf, minggu depan saya mesti bayar, tapi tidak bisa. Tapi karena manusia itu punya ego, rasa malu. Lebih malu tidak bayar utang dan ngemplang daripada malu ngomong terus terang. Harusnya ngomong terus terang itu lebih bernilai daripada ngemplang. Membuat orang marah, ditagih, ya ini pengalaman saya. Begitu ditagih, waduh marah. Barang segitu aja kok, ditagih bolak-balik. Kita sebagai seorang umat Buddha harus menyadari, mencintai, menghargai orang lain. Nomor satu itu yang harus dilakukan. Yang nomor tiga, mengapa kita harus menjauhkan diri dari
perbuatan asusila karena akan merugikan keutuhan keluarga. Dengan perselingkuhan, maka keluarga itu tidak utuh. Kalau sampai tidak utuh terjadi perceraian, beritanya masuk di koran, yang itu artis baru 3 bulan kawin, wah beritanya nyaman, enak, sekarang sudah terkenal buruk di televisi. Merusak keluarga besarnya, merusak masyarakat. Ini semua besar sekali dampaknya. Juga yang keempat adalah menjauhkan dari kebohongan, menjauhkan dari fitnah, menjauhkan dari gosip-gosip. Ini semua akan merusak masyarakat. Kita akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, maka dampaknya adalah rezeki itu seret. Kalau rezekinya seret, rezekinya juga surut. Kalau itu sudah surut, jalan kita akan terbincang-bincang. Karena harga diri manusia itu tergantung daripada bisa dipercaya apa tidak. Nah, ada bahasa Jawa mengatakan ajining diri ono ing lati. Harkat derajat manusia itu ada di bibirnya. Karena di bibir nggak ada gemboknya. Sekarang yang tidak ada gemboknya itu mana? Ini tuh. Telunjuk paling gampang share. Wah, ini nggak ada gemboknya. Begitu nge-share, wah bisa ditangkap polisi karena melanggar undang-undang ITE. Nah, ini membutuhkan sekarang ini ucapan itu, obat bohong fitnah itu tidak lagi di mulut sekarang, ada di telunjuk. Paling gampang, kalau sudah ada kirim, klik, seluruh dunia terkirim. Dan tidak bisa dihapus. Meskipun di HP Anda sudah dihapus, polisi masih bisa melacaknya, bisa membukanya. Dan itu merupakan barang bukti perbuatan kita yang buruk, yang adharma, yang mengakibatkan kita, diri kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita celaka. Loh kok bisa ya? Orangnya itu baik loh kok sampai begini. Ini bahaya, apalagi yang terakhir. Menjauhkan diri dari makanan minuman yang memabukkan. Tidak hanya yang disuling saja sekarang itu. Kalau di Palinya kan yang disuling itu. Kalian sudah nggak ada lagi itu. Yang ada adalah pil-pil narkoba. Jenderal pun bisa juga terlibat. Jual beli narkoba dan sebagainya. Itu adalah bahaya sekali. Juga di tempat-tempat perguruan-perguruan semacam kita ini harus saling mengawasi. Mahasiswa-mahasiswa kita mau Samanera, Atasilani, reguler itu juga harus waspada karena di tempat-tempat itu adalah pasar yang paling nyaman untuk jual narkoba. Sudah jadi Samanera, Atasilani, kesepian, sendiri, nggak boleh keluar, tumpak, keluar nanti dimarahi orang tua, akhirnya nenggak narkoba, perkaranya bisa panjang. Tapi saya bersyukur bahwa sampai hari ini tidak sampai hal itu terjadi di dalam wihara. Karena apa? Ya kesadaran kita, keyakinan kita bahwa kebenaran dharma. Kalau saya melanggar sila, maka saya akan menderita, orang lain menderita dulu, kedua saya, keluarga saya, teman-teman saya, juga institusi saya ikut menderita. Dan karena besarnya penderitaan itulah, maka saya menjauhkan diri dari pelanggaran sila tersebut. Di dalam agama lain memang ada the Ten Commandments, 10 perintah Allah. Itu perintah Allah kepada kita, pada diri kita. Isinya juga hampir sama, cuman kita 5, mereka 10. Perbedaannya itu perintah Tuhan. Kalau kita tidak menjalankan, Tuhan marah dan kita dihukum. Itu di dalam agama lain. Tetapi di dalam agama Buddha, bahwa Pancasila itu bukan perintah dari Allah, tetapi itu adalah hukum kesusilaan.
Yaitu apa? Saya tidak menjalankan itu karena kesadaran. Inner out. Kesadaran saya kalau saya melakukan itu, ini buruk. Merugikan orang lain, merugikan banyak orang. Saya rugi. Saya janji tidak melakukan hal itu. Makanya tidak ada sumpah. Yang ada adalah saya berjanji untuk melatih diri. Berjanji melatih diri menghindari. Loh, ketiga. Itu enteng Bade, kalau sumpah itu kan. Sekarang itu sumpah sudah jadi sampah. Orang nggak takut semua disumpah jadi pegawai negeri. Ya Romo ya. Wah, tapi banyak yang kena juga. Udah sumpah pakai kitab suci. Makanya Buddhis tidak pakai kitab suci. Kalau pakai Tipitaka bisa 50 jilid di atas kepalanya itu nanti. Tidak ada, saya berjanji. Saya berjanji. Nah, oleh karena itulah maka inner out itu lebih penting dari outer in. Outer in itu berasal dari Yang Maha Kuasa, diperintah kepada kita untuk melaksanakan, kalau enggak saya akan dihukum. Tetapi kalau kita adalah berdasarkan pengertian, pemahaman yang benar akan makna dari melaksanakan Pancasila berdasarkan hukum karma, hukum konsekuensi logis. Kalau saya melanggar, saya tahu dampaknya. Kalau itu memang saya melanggar dampaknya tahu, ya rasa no. Sudah tahu dikatakan ini panas, ini melonyot, masih juga dipegang. Ya bodohmu. Tetapi kalau saya pintar, saya tidak melakukan itu. Karena saya tahu itu akan merugikan. Nah, inilah. Nah, yang ketiga adalah kita ketahui bahwa dasar kita bisa menghindari, tidak melakukan perbuatan buruk dan selalu berbuat baik adalah control your mind and your heart. Awasi dan kendalikan pikiranmu dan emosimu. Lihat di televisi tiap hari itu. 3 perkara besar. Semua terkait dengan emosi. Pikiran dan emosi. Kalau sudah pikirannya negatif, emosinya negatif, maka timbullah kecelakaan. Malapetaka. Itu yang kita harus hindari. Malapetaka yang disebabkan karena kebodohan kita, karena kelalaian kita untuk melaksanakan dharma itu. Saya percaya bahwa dharma itu sangat penting. Bahwa dengan lebih memahami, kita lebih takut melakukan itu. Bukan takut karena apa? Takut akan konsekuensinya. Ada hiri, ada utapa. Malu berbuat tidak baik, dan takut akan akibatnya karena kita mengetahui adanya hukum karma. Karena itulah maka yang unik adalah di dalam dharma itu kita diajarkan mengenai to control your mind and your heart. To control your mind and your heart. Dengan kita bisa mengendalikan pikiran, mengawasi emosi-emosi, maka jalan kita akan mendapatkan jalan keselamatan. Seringkali umat Buddha ditanya, ada nggak jalan keselamatan? Oh, tidak ada. Wah, gampang aja. Ada. Keselamatan itu bukan dari atas. Keselamatan itu oleh karena apa? Saya jalan dengan hati-hati. Karena hati-hati, nggak gampang kepleset, nggak gampang kesandung, nggak gampang kejukir, nggak gampang keceglong. Karena apa? Kehati-hatian dan kewaspadaan itu merupakan jalan keselamatan. Bukan dari pihak lain, bukan dari Yang Maha Kuasa, tetapi dari diri sendiri. Siapapun juga yang tidak hati-hati, tidak bisa menjaga mind and heart-nya, maka jalan tidak selamat itu paling dekat. Karena itulah selalu dalam doa saya katakan, nomor 1 itu bukan hoki, bukan cari untung, tapi nomor 1 ada cari apa? Selamat. Makanya wong Jawa itu selalu selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ada juga pejabat Departemen Agama Bimas Buddha Surabaya yang pensiun namanya Pak Slamet. Soto juga soto nih Pak Slamet. Tukang jahit Pak Slamet. Nomor 1 itu selamat. Lahir selamatan. Turun tanah selamatan. Ya, apalagi turun tanah ya, selamatan. Nah, nanti besar sedikit selamatan. Ulang tahun selamatan tiap tahun. Wah, tiap tahun ada tumpeng, tiap bulan ada tumpeng di sini. Kemudian apa? Kawin
selamatan lagi. Punya anak lagi, selamatan lagi. Mati, ya selamatan lagi. Kenapa? Moga-moga selamat menuju ke alam yang lebih indah, lebih baik. Karena itulah selamat itu sangat penting. Jangan minta macam-macam. Kalau berdoa itu jangan. Karena seringkali saya lihat terjadi. Kita itu celaka bukan karena kesalahan kita. Bukan karena kesalahan kita. Karena kesalahan orang lain. Yang memang karma buruk kita sedang lahir. Nah, mobil benar-benar lempeng dari sana, lalai, kemudian nerjang mobil kita. Banyak terjadi. Malapetaka yang terjadi bukan karena kesalahan kita, bukan karena kelalaian atau kemauan kita. Nah, kalau kita berdoa semoga saya selamat, itu nomor satu dulu. Kalau kita sudah selamat, kita bersyukur, berterima kasih, barulah yang kedua, semoga saya sehat. Nomor satu adalah sehat batinnya dulu, bukan sehat badannya. Biasanya manusia sehat badannya dulu, pergi ke gym, ya ini ya, badannya dan sebagainya. Yang nomor satu adalah sehat batinnya dulu. Kalau batinnya sakit, fisiknya juga sakit. Batinnya sehat itu apa? Ya kembali. Selalu saya katakan kok Bante kok kelihatannya sehat, bukan saya. Iya, tiap hari saya minum jamu. Bukan jaga mulut, itu sudah betul. Itu jamunya Bante Kanti itu, jamu itu. Kalau saya jamu itu jamu. Jamu cap Buddha. Apa artinya? Ya Dharma itu sendiri. Setiap hari kita minum, ya kita baca, maka dengan sendirinya kalau batin kita itu sehat, dipastikan badan itu akan sehat. Tapi kalau batinnya sehat, badannya sakit, kerajennya, karena macam-macam, ya sudah kita terima. Karena itu bagian daripada apa yang kita lakukan pada kehidupan yang lampau, yang harus kita petik pada kehidupan yang sekarang. Jadi dengan jalan Dharma itulah, saudara sekalian, kita itu bisa hidup dengan tenang, damai, dipercaya orang, disayang orang, maka semuanya itu akan lancar. Karena itulah maka supatipano. Saya harus melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, ujupatipano. Saya harus bertindak jujur. Yang ketiga apa? Bertindak yang pantas. Bertindak yang dengan bertanggung jawab. Kalau itu kita lakukan, gak usah khawatir. Ahunio, pahunio, dakinio, anjalikaranio. Itu akan didukung banyak orang, dicintai orang, disayang orang, rezekinya dengan sendirinya akan lancar. Baca tuh Sangganusata itu bukan untuk Sang Buddha saja, untuk kita juga. 4 itu. Dengan cara demikianlah maka hidup kita itu lebih enteng, lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang. Tidak usah kaya raya tetapi celaka. Celaka dirinya sendiri atau anaknya atau cucunya yang celaka karena apa? Hartanya berlimpah ruah tetapi etika tidak ada di situ. Tidak ada di situ nilai-nilai keluhuran, tidak ada. Yang ada adalah nilai-nilai serakah. Loba akan kekayaan, loba akan pangkat, loba akan ketenaran. Ya ketenaran ini banyak Anda lihat dari selebriti-selebriti itu. Ya kaya, ya terkenal, tapi hidupnya juga berantakan. Untuk membuktikan kepada Anda sekalian apa yang benar menurut agama Buddha. Sugih, ya tidak usah kaya raya, cukup serba moderat. Dengan cara demikianlah, saudara sekalian, bahwa ada Patimuka ini tidak hanya ditujukan kepada 1250 arahat. Waduh, Bante itu kan arahat. Saya bukan arahat. Bukan untuk kita juga. Kalau itu kita alami, kita dalami, kita pahami, dan kita terapkan, yang ada cuma apa? Bahagia di sini dan bahagia di alam lain. Yang penting di sini dulu karena apa?
bisa saya rasakan, bisa dirasakan teman-teman semua. Perkara besok, itu nanti konsekuensi logis saja. Janganlah karena membunuh di tempat ini dapat surga. Di surga ada 72 bidadari yang selalu perawan. Nah, perempuan mau dikasih apa kalau bunuh diri di sini? Kebong badannya. Kok nggak dapat apa-apa ya? Itu kayak gitu tuh. Oh, mereka punya ajaran begitu ya. Sudah pinggirkan. Kembali lagi kepada Dharma. Pinggirkan dulu. Lama-lama akan mendapatkan sari-sari yang indah dari Dharma yang memperkokoh kehidupan Anda, memperkokoh lingkungan Anda, memperkokoh masyarakat. Demikianlah pentingnya Owada Bhakti Timokkha ini bagi kita sekalian. Bukan hanya kepada 1250. Mereka sudah tahu semua kok. Sudah arahat. Mereka sudah, bahkan tanpa diminta pun mereka berkumpul. Ini apa artinya? Artinya adalah kerukunan itu adalah maha penting. Gak usah janjian pakai HP. Tidak usah pakai WA. Nanti ada Magha Puja di sini. Itu pun juga belum tentu datang. Kalau datang nanti, waduh, makanannya enggak ya? Kasih sanggup enggak ya? Nggak ada. Hanya keyakinan 1250. Karena itulah maka kerukunan ini sangat penting sekali. Rukun di dalam rumah tangga. Rukun dengan tetangga. Namanya rukun RT kan? Sudah itu apa? RW. Rukun dengan warganya. Ini semua dikasih nama rukun itu apa? Tidak ada cekcok. Tidak ada pertikaian. Tidak ada permusuhan. Nah, kalau sampai ada pertikaian, cekcok dan sebagainya, awas. Berarti ada sesuatu yang tidak tepat. Yang berasal dari diri sendiri. Sang Buddha yang begitu sucinya, begitu baiknya, yang tiada bandingnya, masih juga dimusuhi oleh Dewa Datta. Apalagi kita yang belum bersih. Jadi kalau kita dimusuhi orang, nomor satu, lihat dulu dirinya sendiri. Kekurangannya apa? Kalau sampai nggak lihat, mata kita sedang tertutup debu. Kita tanyakan kepada teman-teman yang terdekat, kepada sesepuh, saya dimusuhi orang ya. Mungkin Bante melihat keburukan yang saya lakukan, tapi saya tidak memperhatikan dengan kerendahan hati, dengan kesucian hati, maka Anda akan selamat. Ini yang harus kita lakukan, dan saya juga melakukan itu. Kalau sampai ada sesuatu yang tidak menyenangi saya, nomor satu, saya harus terintrospeksi. Tapi dasar manusia punya ego, kalau saya nggak sering orang, selalu nunjuknya itu begitu. Nunjuknya selalu ke orang lain. Yang salah selalu orang lain. Tapi kalau kita mengenal Dharma yang bertentangan dengan arus, semua itu dimulai dengan diri sendiri. Mungkin saya tidak salah, tetapi saya mempunyai kesalahan, cara menanggapinya secara salah. Seperti Sang Buddha kan, dihina, kan kemudian beliau diem saja, tidak menanggapi apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia menanggapi secara negatif, negatif akan terjadi. Kita lihat juga Presiden kita Jokowi, wah, maki-maki kayak apa, sudah mengerjakan banyak, masih dia apa? Ya tersenyum saja, hehehe, gitu aja. Tetapi bukan hehe, cuek. Ya introspeksi ke dalam dulu, kan nanti orang lain. Kalau orang lain mengatakan ini, itu urusannya dia itu karmanya dia. Kita harus mengasihani. Kalau perlu kita baiki. Ya, seperti orang-orang teman-teman kita sama Nira yang dari Lombok itu. Wah, Lombok itu paling tidak suka sama Jokowi itu. Jokowi tidak membalas buruk dengan buruk. Malah dikasih Mandalika. Kasih jalan banyak dan sebagainya. Dibalas dengan keburukan. Gak seneng? Ya gak apa-apa. Hanya dia untuk tidak milih saya. Sulit orang yang mempunyai perilaku itu. Kita harus belajar. Sulit mencapai orang yang seperti itu. Biasanya kalau kita diperlakukan buruk, ya saya balik lagi lah kok enak. Utang 100 ya tak perlu bayar berapa? 100 kalau perlu lebih gitu. Tapi beliau tidak. Kita belajar. Saya banyak belajar dari Jokowi apa?
Bagaimana menanggapi orang-orang yang mengatakan tidak baik dan sebagainya begitu. Kritiknya dan sebagainya. Malah petaka begitu banyak dia tahan. Pandemi yang paling hebat pun dia bisa mengatasinya. Waduh, kalau saya belum tentu sanggup saya. Nah itulah saudara sekalian. Belajarlah dari Dharma. Dari hikmah yang ada di dalam Owada Patimokkha ini untuk kita resapkan, kita teliti. Kita cek melalui berita-berita di koran, di televisi, di sosmed. Sudah kita terapkan dalam diri di kemana saya harus pergi. Dalam bentuk perilaku seperti apa agar memperoleh kebahagiaan bagi semuanya. Demikianlah pembabaran Dharma pada siang hari ini. Dan semoga kita semua selalu tetap di dalam lindungan Sang Tiratana. Mendapatkan kekuatan, berkah, dan perlindungan. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia.